Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Fatari, Sarjana Terapan Teknik. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Elektronika di SMK Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya juga sebagai mahasiswa PPG LPTK Universitas Negeri Jakarta. Ini adalah identitas saya sebagai keabsahan data saya. Selanjutnya adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Ya baik, selamat siang. Jadi kalian punya pengalaman setelah pelajaran dari tadi bagaimana? Tadi sebelumnya kalian belajar apa? Pak Leo. Oh, IPA. Ya kalau kalian belajar IPA dan tadi ya sebentar kita akan masuk ke dalam pembelajaran teknik elektronika. Nah sebelum itu aku dulu mau tanya dulu, kalian punya kabar bagaimana hari ini? Baik ya? Kabar baik. Nah berarti kalian masih semangat tidak? Masih semangat. Ya. Nah kalau kalian masih semangat, berarti sudah siap untuk memulai pelajaran di hari ini? Ya. Siap. Oke, kalau gitu lalu minta kesediaan dari salah satu siswa untuk kita di dalam doa. Sahabat, mari Pak Guru dan teman-teman kita memulai pelajaran hari ini. Segera dimulai. Segera selesai. Salam kepada Pak Guru. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang. Terima kasih. Ya, kita akan masuk di dalam sebelum masuk dalam pembelajaran, ya aku dulu mau kasih kalian sedikit pertanyaan. Ya, bagaimana kalian pernah di rumah mendengarkan musik? Ya, siapa yang pernah mendengarkan musik di rumah? Ayo. Nah, semua ya? Semua pernah dengar musik? Atau ada yang belum pernah dengar musik? Tidak ada ya? Kita semua sudah pernah dengar musik? Sudah pernah dengar musik. Nah, bagi kalian sudah pernah setel-setel musik belum? Sudah pernah ya setel? Sudah pernah? Musik apa saja yang biasa kalian setel? Musik-musik remix, reggae, yang biasa kalian dengar di rumah. Musik acara gitu ya. Ada yang biasa kalian putar lagu di rumah atau putar musik di rumah. Ya, kebanyakan kalian putar musik apa tadi? Ya, lagu ini banyak lagu-lagu yang kalian putar di rumah. Nah itu bagaimana kalian punya perasaan saat kalian putar lagu? Ya, di saat kalian putar musik, apa yang kalian rasakan? Senang mendengar musik. Ya, tapi di saat kalian mendengarkan musik itu, kalian tahu tidak? Karena berpikir tidak, bagaimana saya bisa mendengar musik? Tidak. Tidak. Nah, bagaimana sampai pikiran itu bisa menghasilkan suara? Kenapa saya bisa menghasilkan musik? Ada suara yang masuk. Kenapa? Nah, karena berpikir sana di situ tidak. Ya, karena, nah, tapi dalam setel musik. Nah, jadi setelah
di dalam anatomi telinga manusia, nah itu sendiri terdiri dari tiga. Ada tiga anatomi telinga manusia. Yang pertama ada potel, nah, kemudian wingel, yang ketiga itu tindar R. Nah, atau yang pertama potel R, nah itu atau telinga bagian luar. Nah, atau yang biasa kalian bilang apa? Daun telinga, nah, itu yang bagian luar. Nah, kemudian wingel R, nah itu atau bagian telinga bagian bagian tengah. Kemudian dari telinga bagian tengah ada yang ketiga yaitu inner R atau telinga bagian bagian dalam. Nah, jadi tiga bagian ini itu berfungsi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini yang bisa menghasilkan atau bisa apa namanya bagaimana sampai kalian bisa mendengar. Itu ada di tiga bagian ini. Nah, di sini telinga bagian luar itu sendiri berperan untuk menangkap getaran suara serta mengetahui arah datangnya suara. Nah, itu telinga bagian luar. Jadi ini berfungsi untuk menangkap suara yang atau gelombang suara yang masuk di telinga. Nah, itu telinga bagian luar. Nah, sedangkan telinga bagian tengah itu berfungsi mengubah tekanan udara menjadi getaran mekanis yang akan diubah menjadi impuls listrik dengan bentuk menyerupai atom. Itu di bagian tengah atau di R. Nah, yang biasa, kalian pernah dengar membran tidak membran telinga. Nah, kalian bilang ya dengan telinga itu membran. Nah, itu di telinga bagian tengah. Nah, itu yang berfungsi mengubah tekanan udara menjadi getaran mekanis. Nah, atau sama seperti yang ada di misalnya kalian karena lihat tidak ada speaker. Nah, kan dia ada berfungsi mengubah tekanan udara menjadi getaran mekanis. Tapi tahu jadi mengubah getaran udara menjadi getaran mekanis. Transfer menjadi impuls listrik. Kemudian bagian ketiga, nah itu telinga bagian dalam. Nah, itu berfungsi menjaga keseimbangan tubuh dan mengirim sinyal suara ke otak. Jadi yang ketiga, nah itu dia berfungsi untuk mengirim sinyal suara ke otak. Nah, dari pertama yang tadi dari dalam telinga dia menangkap gelombang suara. Nah, dari telinga bagian luar berfungsi untuk gelombang suara, dia menuju dan ditransfer ke
kedua yaitu tuba eustarsia. Tuba eustarsia. Skill, itu merupakan kumpulan tulang untuk menuju telinga bagian tengah. Tulang-tulang tersebut meliputi A. Tulang margil atau malleus, B. Tulang landasan atau infus, serta yang ketiga tulang sangmurdi atau stapes. Musikal berfungsi memperkuat suara yang berasal dari getaran suara dari bidang telinga. Suara dari musikal akan diteruskan ke membrana telinga yang terdapat di antara telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Itu musikal. Kemudian yang kedua, tuba eustasia. Tuba eustasia adalah bagian yang berukuran sedikit menghubungkan telinga bagian tengah dengan bagian belakang hingga serta nasofaring atau tenggorokan. Ada fungsi bagian tubuh eustasia yakni membawa lendir yang berasal dari telinga bagian tengah untuk proses perpindahan ke tenggorokan. Proses tersebut terjadi pada gerakan modelan yang mengakibatkan tuba eustasia terbuka dan udara masuk ke telinga bagian tengah. Kemudian fungsi lain dari tuba eustasia adalah mengalirkan udara ke telinga bagian tengah. Apabila kedua fungsi tersebut digabungkan, tekanan udara terdapat di kedua sisi dengan telinga tetap seimbang. Itu di telinga bagian tengah. Kemudian yang ketiga ada telinga bagian dalam, bagian C. Telinga bagian dalam, nah itu ada tiga. Yaitu yang pertama ada koklea, yang kedua kanal atau saluran semistikular, nah kemudian yang ketiga ada vestibular. Yang pertama koklea. Nah, koklea yaitu bagian dari telinga dalam dengan bentuk menyerupai cangkang sikut. Cangkang sikut. Nah, kalian sudah pernah melihat apa dia cangkang sikut tidak? Atau ada yang pernah lihat cangkang sikut? Dia berbentuk dan itu yang ada di bagian dalam. Itu nah itu yang kita lihat. Nah dia berfungsi mengubah getaran suara dan telinga bagian tengah menjadi sinyal saraf. Nah sinyal saraf yang dihasilkan akan disalurkan ke otak. Nah kemudian yang kedua, kanal atau saluran sirkular. Kanal semisirkular berfungsi menjaga keseimbangan dengan bantuan dari tiga saluran kecil yang saling terhubung. Ketiga saluran pada kanal semisirkular diisi dengan cairan yang dilapisi oleh rambut rambut berukuran kecil. Cairan di dalam saluran akan mengalir dan menggerakkan rambut apabila kepala digerakkan. Sementara itu rambut kecil berfungsi mengirimkan sinyal ke otak menggunakan cara vestibular. Selanjutnya otak akan mengirimkan sinyal atau pesan ke otot-otot yang terdapat di tubuh untuk membantu menyeimbangkan
Nah, ini bagian-bagian telinga. Yang tadi bagian telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya. Harus ada yang bertanya. Tanya saja apa yang kalian mau paham. Coba. Ada pertanyaan? Ya. Ada lagi yang bertanya? Kenapa? Ini kelas mulai. Ya, karena tiga fungsi itu adalah satu kesatuan. Tidak dapat dipisahkan. Ya, artinya di tiga bagian itu, nah itu satu saling mendukung satu sama yang lain. Nah, jadi kalau tidak ada daun telinga, ya itu middle ear tidak akan berfungsi. Kemudian tidak ada middle ear, maka percuma ada daun telinga, tapi tidak ada middle ear. Nah, artinya yang di bagian tengah, nah ini dia sebagai jembatan untuk menghubung outer ear dan inner ear. Nah, bagian luar dan bagian dalam. Nah, itu di bagian tengah. Ada juga kemudian inner ear atau telinga bagian dalam. Nah, itu dia yang bagian menyalurkan, ya tadi menyalurkan sinyal ke otak. Jadi kalau tanpa salah satu ini tidak ada, ya maka pendengaran ya bisa atau tidak bisa berfungsi. Ya tak? Kan tidak berfungsi. Kan tidak dengar, kan tidak ada. Ya, maka mereka ini harus jadi satu kesatuan yang saling mendukung. Jadi ada dalam telinga atau air yang ada di dua, kemudian ada air bagian tengah sama inner air bagian dalam. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Oke. Kalau begitu kita bagi kelompok. Nah, kita ada berapa? 10. Kalau 10 pasti 10. Kita bagi kalian 2 kelompok saja. Ada kalian bisa dibalikkan di satu meja.
Kalau ini bisa jadi ketua kelompok. Nah, oke. Kalau ini bisa jadi ketua kelompok. Nah, untuk kalian punya soal diskusi kelompok, yang untuk kelompok satu, mencatat jadi kelompok satu, apa fungsi dari telinga bagian luar, dan berikan penjelasan. Ya, apa fungsi telinga bagian luar atau outer ear? Kemudian untuk kelompok yang di sini atau kelompok satu, kalau kemarin sudah ditulis itu punya. Nah, untuk kelompok dua, nah itu kalian punya soal kelompok yaitu fungsi telinga luar atau fungsi outer ear. Penjelasannya. Kemudian satu di sini kalian jelaskan fungsi dari inner ear atau telinga bagian dalam.
Difunsi.